Selamat pagi anak-anak kelas 5. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kiranya hari ini kita semuanya sehat, semangat, dan bahagia ya. Jadi kalau kita bahagia, kita semangat, hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, misalnya mau absen dulu. Nah, terlihat di Zoom ini ternyata kelas 5 masuk semua ya. Nah, misalnya mau sapa. Kalau misalnya sapa panggil nama kalian satu-satu, kalian harus angkat tangannya, harus melambaikan tangannya seperti ini supaya ada perendaman di otot, supaya kita bisa jadi santai rileks dalam pembelajaran. Misalnya panggil satu-satu ya. Nah, ada Jovan. Hai Jovan. Ada Zarko. Ada Asih. Dewi. Hai cantik. Ada Kansa. Hai. Ada Gamalia. Ada Rere. Nah, semua terlihat sehat sekali. Nah, kalian sudah terlihat sehat, terlihat cantik ya. Jadi misalnya tadi sudah sapa, dan kita akan melanjutkan ke pembelajaran. Nah, yang sudah kita siapkan, mari kita belajar. Nah, selanjutnya Miss Abed akan mengingatkan kembali tentang pembelajaran yang sudah kalian pelajari kemarin. Nah, pembelajaran kemarin kalian sudah belajar, sudah mengetahui bahwa adanya penjajah yang masuk ke Indonesia dengan tujuan mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia ya, contohnya cengkeh, pala, merica, atau lada, dan masih banyak lagi. Dan mereka ingin sekali menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, Elizabeth hari ini mau memastikan sebelum kita belajar lebih lanjut ya, Elizabeth mau memastikan masih ingat nggak ya kalian tentang 3 istilah yang disebut 3G. Nah, 3G atau misalnya kemarin bilangnya 3G. Nah, 3G itu sinyal handphone Miss, bukan. Nah, misalnya pengen memastikan. Nah, apabila ada yang ingat apa itu 3G, nah, kalian bisa kirimkan voice note kalian ke WA Miss Abed. Nah, dimulai dari sekarang. Apa sih? Coba kita ingat sama-sama yuk. Nah, sudah ada nih yang mengirimkan voice note kepada Miss Abed. Nah, kita akan coba bahas sama-sama ya. Kita beri tepuk tangan untuk Jovan, untuk Zarko, dan Rere. Yeay, karena mereka sudah mengirimkan jawabannya dengan cepat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Nah, kita akan bahas sama-sama ya, apa itu 3G. Nah, 3G itu adalah sebutan gold, ya, gospel, dan glory. Nah, apa sih arti gold? Gold itu adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Jadi para penjajah yang kemarin Isabel sudah sampaikan itu datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Apapun caranya, mengambil rempah-rempah, menguasai lahan petani, ya, banyak hal. Terus gospel. Nah, penjajah kemarin datang ke Indonesia tidak hanya mencari kekayaan, tapi mereka ingin menyebarkan agama yang dari tempat mereka disebarkan di Indonesia. Contohnya seperti Kristen, Katolik, ada Hindu, Buddha, dan banyak yang lainnya ya. Terus yang glory itu adanya keinginan untuk mencapai kekayaan. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh penjajah yang masuk ke Indonesia itu untuk membuat mereka semakin kaya. Nah, selanjutnya kalian bisa buka buku tema kalian, tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua di halaman 19 dan 20. Nah, Miss Abed mau ajak kalian untuk membaca dan memahami bacaan yang ada di 2 teks berikut. Ada 2 judul ya. Kalian boleh baca dari sekarang. Nanti kita akan bahas tentang pemahaman apa yang sudah kalian dapatkan setelah kalian membaca
teks berikut. Nah, tadi kalian semuanya sudah membaca dua teks tersebut dan kalian sudah bisa membandingkan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita akan coba sama-sama bahas tentang perbandingan dari dua teks tersebut ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial yang datang ke Indonesia, terutama pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris ya. Jadi tokoh yang terkenal itu siapa? Ada yang tahu? Coba, siapa yang mau jawab dulu? Zarko tadi sudah jawab dulu ya. Nah, yang Inggris itu Zarko tadi jawab adalah Thomas Stamford Raffles. Nah, dan yang di Belanda adalah Cornelis de Houtman. Betul sekali, Zarko hebat. Nah, terus yang selanjutnya, di manakah daerah kekuasaannya? Nah, ada tadi yang menjawab, siapa tadi yang menjawab? Kasih. Ya, Kasih tadi menjawab yang di Inggris itu datang langsung menguasai Pulau Jawa. Lalu Belanda itu datang menguasai Sumatera, Ambon, dan Banda. Nah, ternyata tepat sekali. Berarti kalian memang sangat memahami bacaan yang sudah kalian baca ya. Nah, kapan waktu pemerintahan kolonial Indonesia itu dimulai? Tadi Misabeth lihat ada yang menjawabnya, ada yang menjawab melalui pesan WA yang masuk ke Misabeth ya. Jadi kapan? Itu tadi dijawab oleh Bintang. Bintang menjawab Inggris itu datangnya memulainya pemerintahan kolonial itu dimulai tanggal 19 Oktober tahun 1811. Lalu kalau Belanda itu 20 Maret tahun 1602. Yeay, Bintang hebat. Lalu yang mengapa? Prinsip mengapa? Nah, mengapa mereka datang ke Indonesia? Mau ngapain aja? Nah, kalau Inggris itu untuk datang memberikan kebijakan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Sedangkan yang Belanda itu untuk menguasai pelabuhan dan kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir tadi Misabeth sudah lihat sama-sama jawaban yang kalian fotokan melalui WA Misabeth. Itu ternyata jawaban yang prinsip bagaimana sudah sama ya. Bagaimana keadaan rakyat Indonesia pada saat itu ya? Ternyata keadaan rakyat Indonesia saat itu sangat menderita. Mereka tertekan, mereka sangat tidak enak hidupnya karena mereka dipaksa untuk bekerja, mereka dipaksa untuk menanam, tapi mereka tidak dibayar, mereka tidak merasakan hasil tanaman yang mereka tanam. Nah, anak-anak, dari peristiwa-peristiwa ini itu adalah peristiwa yang menurut Misabeth atau menurut kalian bagaimana? Nah, pasti peristiwa-peristiwa yang sudah rakyat Indonesia lalui saat itu adalah peristiwa yang sangat tidak enak ya dalam kehidupan mereka. Nah, kita bersyukur bahwa kita hidup di sekarang, kita bisa menikmati berbagai hal, kita bisa main, kita bisa ke pasar, kita bisa sekolah dengan baik, kita bisa ke wisata dengan baik ya, tanpa harus merasakan sesuatu yang tidak enak gitu ya. Nah, kita juga bisa belajar peristiwa-peristiwa tentang perubahan wujud benda. Nah, ini yang paling bagus. Nah, Misabeth paling suka kalau mengajak kalian untuk praktek ya. Nah, praktek apa? Nah, kita nanti akan belajar tentang peristiwa perubahan wujud benda. Namun sebelum itu, kalian harus membaca dulu satu teks bacaan
ya, yang ada di halaman 24 di buku kalian ya, yang berjudul tentang perubahan wujud benda. Coba kalian baca dulu. Habis ini Miss Abed akan mendemonstrasikan apa saja yang terjadi, peristiwa apa saja yang terjadi kalau kita lihat tentang praktek perubahan wujud benda. Silahkan dibaca dulu. Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tadi sudah bisa disampaikan bahwa ada 3 perubahan wujud benda, dari yang namanya membeku, mencair, dan menguap. Nah, jadi ada bahan-bahannya, yaitu misalnya sudah dalam kompor, ada korek api, ada lilin, ada air putih, ada panci, dan beserta es batu. Tadi ada Miss Abed menemukan es batu di kulkasnya Miss Abed. Nah, jadi hari ini kita akan mempraktekkan apa sih yang peristiwa yang disebut membeku itu, apa juga peristiwa yang disebut dengan menguap itu, dan juga peristiwa yang disebut dengan mencair. Nah, yang pertama kita akan bahas yang mencair dulu. Seringkali kalian lihat bahwa kalian kalau makan es krim seperti ada es batu seperti ini, ya kan? Terus kalian melihat salju mungkin, ya. Kalau kena panas itu pasti mencair. Nah, contohnya seperti ini, es batu. Es batu kalau kena suhu ruang atau keluar dari kulkas itu akan bisa menjadi air. Nah, mencair seperti ini, airnya bisa dikeluarkan seperti ini. Nah, ini yang disebut peristiwa mencair karena ada perubahan suhu dari dingin menjadi panas. Nah, jadi dia akan kembali ke bentuk semula, menjadi cair. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa mencair. Bisa saja kita rebus ya, kita rebus, kena panas, dia bisa menjadi kembali ke wujud semula menjadi air, karena mula-mula es batu ini terbuat dari air. Nah, selanjutnya peristiwa yang disebut membeku. Nah, membeku itu kalau kalian bisa coba sendiri di rumah, kalian menuangkan air di dalam gelas atau memasukkan air di dalam botol, terus kalian coba masukkan ke dalam freezer kalian. Nah, di rumah pasti ada kulkas ya. Coba kalian masukin ke dalam freezer. Nah, beberapa waktu nanti air yang kalian masukkan ke dalam freezer ini akan berubah menjadi padat. Nah, contohnya jadi padat seperti ini. Sorry karena ini sudah terlalu lama ya. Jadi menjadi padat seperti ini. Nah, ini disebut namanya membeku. Jadi perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Atau contoh lain itu seperti lilin. Lilin ini kan bendanya padat ya. Ini bisa disebut mencair seperti tadi, es batu tadi. Nah, kalau kita bakar, lama-lama dia akan padatnya akan menetes. Kalian lihat tetesan. Nah, ini disebut mencair. Nah, lihat ya. Nah, ini yang disebut peristiwa mencair, karena dari benda padat terus dipanaskan, dia akan berubah menjadi cair. Nah, di peristiwa lilin yang dibakar ini ada 2 peristiwa, bisa mencair, bisa membeku. Nah, tetesan yang menetes ini ya, yang dibakar ini menetes ke bawah. Nah, lama-lama dia akan memadat juga, mengeras juga. Nah, dia akan mengeras juga. Nah, ini disebut dengan peristiwa membeku. Nah, jadi perubahan dari benda cair menjadi padat kembali disebut membeku, karena pakai suhu ruang juga yang agak dingin ini, dari panas ke dingin. Nah, yang terakhir adalah peristiwa yang disebut menguap, perubahan benda menjadi dari cair menjadi gas. Nah, kalau kalian perhatikan ini Miss Abed mencoba praktek dengan cara merebus air. Kalau kalian perhatikan, air yang kita rebus ini dipanaskan kan, dan muncul asap-asap. Nah,
lama-lama air yang dipanaskan ini akan habis. Nah, asap yang keluar ini adalah yang disebut menguap. Jadi air yang direbus, dipanaskan, dia akan berubah menjadi gas, dan lama-lama air yang ada di sini akan habis. Nah, peristiwa ini bisa terjadi tidak hanya di air yang direbus saja, tapi bisa terjadi di air laut, air sungai, atau air danau yang terkena sinar panas matahari secara langsung, ya. Jadi tadi ada peristiwa yang sudah kita praktekkan dari mencair, ya, dari perubahan benda padat menjadi cair, itu yang disebut dengan peristiwa mencair, perubahan benda mencair, atau juga perubahan benda dari cair menjadi padat, itu yang disebut membeku, dan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, ini yang disebut menguap. Ini peristiwanya Misahabat ambil dari yang sederhana dulu. Nah, setelah kita mempelajari tentang wujud-wujud benda yang berubah, benda padat, benda cair, benda gas, dan sifat-sifatnya, dan kita juga belajar tentang benda yang berwujud gas itu tidak dapat dilihat, tetapi juga dapat dirasakan. Nah, contohnya seperti angin. Nah, kita pasti pernah merasakan angin yang sepoi-sepoi. Kalau kita kipas-kipas begini, kita rasanya segar-segar gitu ya. Tapi apalagi saat kita pergi ke pantai. Nah, siapa yang sering ke pantai? Coba angkat tangannya di Zoom. Coba, siapa yang sering ke pantai? Oh, ternyata Jovan, Bintang, Dewi. Siapa itu namanya? Siapa? Zarko, Gamaliel. Nah, Gamaliel ini paling sering ke pantai buat mancing. Nah, oke. Jadi semuanya ternyata sering ke pantai ya. Misahabat juga sering ke pantai loh, untuk melihat sunset, untuk merasakan sejuknya angin di sana, ombak berderai-derai, kan sepertinya enak sekali untuk dibuat untuk bersantai-santai ria. Jadi ketika kita ke pantai, kita dapat merasakan embusan angin. Nah, angin itu dapat menerpa dedaunan. Jadi kalau kena daun, daunnya pokoknya jadi bergoyang-goyang gitu ya, sehingga tampak seperti melambai-lambai. Apalagi kalau kena anginnya itu kena daun kelapa, jadi kayak daun kelapanya melambai-melambai seperti itu. Nah, sehingga ada lagu yang Misahabat mau ajarkan ke kalian yang judulnya itu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kalian bisa lihat sama-sama di buku tema kalian di halaman 27. Dari situ ada lagu yang judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kita bisa sama-sama menyanyikan lagu itu. Kalian bisa ikuti Misahabat menyanyi, dan kalian bisa membaca teksnya sambil belajar. Oke? Kita akan sama-sama belajar. Cekidot. Tanah tumpah darahku yang mulia.
kalian, terutama siswa-siswa yang ada di Indonesia, ya, untuk menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia. Jadi siapa di sini yang merasa bahwa diri kita ini mencintai tanah air Indonesia? Coba angkat tangannya. Nah, ternyata semuanya mengangkat tangan ya, sama seperti Elizabeth juga mencintai tanah air. Dan lagu wajib itu selain untuk menanamkan rasa cinta tanah air, juga untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan juga untuk membakar semangat perjuangan agar kita selalu menyala. Jadi kita selalu semangat untuk berjuang, terutama berjuang untuk bisa menjadi pintar. Nah, makanya kalian harus banyak belajar, banyak membaca, ya, supaya kalian bisa menjadi pintar ya. Nah, ciri-ciri lagu wajib itu bisa kalian lihat di buku tema kalian halaman 28. Jadi ada 3 ciri-ciri lagu wajib. Yang pertama itu bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air seperti yang Elizabeth tadi sudah katakan. Dan lagu wajib itu mempunyai irama yang penuh semangat, ya pasti semangat. Dan lagu wajib itu dipelajari dan diikuti sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam lagu tersebut. Nah, jadi kalau kalian sudah membaca lagu Rayuan Pulau Kelapa, Elizabeth mau tahu arti dari lagu Rayuan Pulau Kelapa ini menurut bahasa kalian. Nah, kalian bisa tuliskan arti dari lagu Rayuan Pulau Kelapa ini dengan kata-kata kalian sendiri dan dituliskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya pakai kata baku ya. Dan perhatikan penggunaan kalimat tanda baca yang baik tentunya. Nah, tuliskan di buku tulis kalian, lalu nanti coba difoto dan kirimkan ke WA-nya Miss Abed ya. Nanti Miss Abed akan segera nilai. Nah, coba kerjakan dan tulis di buku sekarang ya. Kita sudah melalui banyak hal di pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 2 hari ini. Kita sudah banyak belajar tentang pemerintahan masa kolonial Belanda dan Inggris. Kita juga sudah belajar tentang perubahan wujud benda, tentunya dari peristiwa perubahan wujud benda membeku, mencair, dan menguap tentunya. Dan kita juga sudah belajar lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, anak-anak, Elizabeth juga sudah mengapresiasi buat anak-anak yang sudah mengirimkan tugas yang sudah Elizabeth berikan tadi ke WA Elizabeth. Jadi Elizabeth sangat berterima kasih dan kita beri tepuk tangan. Yeay, semuanya pasti semangat dan luar biasa untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Elizabeth tutup pembelajaran hari ini, Elizabeth akan sampaikan di video terakhir nanti, di slide terakhir, Elizabeth akan tampilkan tugas yang menjadi PR untuk kalian dan kiranya dikerjakan dengan baik, bisa dikumpulkan, dikirimkan melalui WA Elizabeth ya. Jadi pertanyaannya sudah Elizabeth tuliskan dan Elizabeth tayangkan di video berikut ini. Akhir kata, Elizabeth ucapkan terima kasih bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar sampai selesai.